Haleluya, puji nama Tuhan. Salam cepat shalom bagi semua, shalom. Terpuji nama Tuhan melalui setiap kehidupan kita, bahkan hari-hari segala kebaikan dalam hidup kami, buat penyertaan-Mu yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami, ya Tuhan. Kami sama-sama bersyukur atas Tuhan yang ajaib, atas Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami, yang mengerjakan segala sesuatunya yang kami perlukan, ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini, Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami bawa hidup kami kepada Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih, ya Tuhan Yesus, layakkan setiap kami untuk boleh memuji, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Biarlah setiap kami di tempat ini, ya Tuhan, boleh merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja meninggikan bahwa hidup kami. Terima kasih, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami akan lagi menyembah nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuji-muji nama Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita sembah. Haleluya. Kasih-Mu
memuliakan namanya, besarkan namanya. Setiap dia yang melayani kita di sini. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu, Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu, Tuhan. Tidak pernah terbatas kasih-Mu yang tidak pernah terbatas kuasa-Mu di dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak dibatasi oleh waktu, kasih-Mu tidak dibatasi oleh tempat ya Tuhan. Kami semua sangat bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Biarlah mulut dari kami memuji-Mu di dalam mulut kami. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Biarlah setiap kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu. Haleluya. Kasih-Mu yang terpesona setiap hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu
hidup kami ya Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih
kami dari dulu, sekarang, dan selamanya. Biarlah setiap kami mengagungkan nama Tuhan, memuji-muji nama Tuhan di tempat ini, dan siap bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan saya katakan apa yang sekarang kita pertanyaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita sangat sungguh bersyukur buat segala pertolongan Tuhan, buat kasih Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Bahkan pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu bersama-sama dengan Tuhan tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat yang diserukan namanya. Tuhan di Maha Kuasa, Raja segala raja, tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Yang hidup dan berkuasa, terungkap namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tulis dalam namanya, yang luar biasa. Perkasa dunia, Yesus tampak di atas segala nama. Kami percaya kuasa-Mu, mari bersama-sama katakan. Tuhan di Maha Besar, Tuhan di Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa, serta namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya, yang luar biasa. Perkasa dunia, Yesus tampak di atas segala nama. Serta namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya, yang luar biasa. Perkasa dunia, Yesus tampak di atas segala nama. Terus namanya, serta namanya. Amin. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertahta, ya Tuhan. Dalam nama Yesus yang luar biasa. Perkasa dunia, Yesus tampak di atas segala nama. Serta namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya, yang luar biasa. Perkasa dunia, Yesus tampak di atas segala nama. Tampak di atas segala nama. Tampak di atas segala nama. Kau yang berkuasa Tuhan. Haleluya. Dia begitu Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak berbagi kekuatan-Mu Tuhan.
serahkan kepada-Mu Tuhan, karena atas Tuhan yang layak, hanya Kau yang layak dipujikan. Kita akan memberikan persembahan. Ayo setelah kembali mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan dalam hidup kami, buat kita semua yang selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kini kami akan memberikan persembahan kami kepada setiap kami ya Tuhan. Dan kami juga akan mengatakan firman-Mu. Kau berkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang tak menuntun kami untuk boleh mengerti, bahkan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kau berkati juga kami yang menjelaskan firman-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat yang daripada Tuhan untuk boleh menyampaikan setiap firman-Mu kepada setiap kami, dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami akan memberi persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Persembahan boleh disilakan. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di mata-Mu. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang
sungguh kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang kurindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Mari bersama-sama kita berdiri. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pembenaranmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang kurindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolongan yang dapat. Kau Tuhan, Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang kurindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Oh, Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang kurindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya.
Hallelujah.
setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Biarlah api cintamu Tuhan terus menyala dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, kita katakan dalam semua hal yang kami hadapi akhir-akhir ini, biarlah hidup kami terus dalam hadirat-Mu. Kami tidak jauh daripada hadirat-Mu Tuhan, bahwa kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Urapi dan berkati kami semua ya Tuhan. Kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi dan berkati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberkati kami, yang menjadi landasan berpijak kami menjalani dalam minggu ini. Kamu memberkati kami semua Tuhan. Urapi dan kuduskan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Urapi aku hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Nah saudara-saudara, nah kita sudah memasuki sedikit yang namanya ini normal, kebiasaan baru, tatanan baru. Nah dulu kalau saya ke bank atau ke ATM pasti dilarang kita memakai masker. Tapi sekarang kalau kita masuk ke ATM, ke bank-bank atau kemana, maka kita diwajibkan pakai masker. Nah, ini salah satu yang namanya perubahan sebuah tatanan. Nah, akan banyak hal-hal lagi yang baru, yang membuat kebiasaan lama kita akan hilang. Dan yang baru ini biasanya tidak seperti hal yang kita harapkan. Tetapi percayalah, biarlah semua ini dalam kekuatan daripada Tuhan. Amin. Nah saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Tetapi kita akan membacanya ayat yang ke-15. Nanti kita akan membacanya dalam penguraian firman Tuhan. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Kalau sudah dapat, mari kita membacanya. 1, 2, ya. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah saudara-saudara, pada hari-hari ini banyak orang bertanya, mengapa semua ini terjadi? Mengapa semua ini terjadi? Salah satunya adalah ya pandemi ini kemudian merusak ekonomi. Semuanya negara-negara sangat kewalahan untuk menghadapi ini. Nah tetapi saya hanya bisa jawab begini saudara. Alkitab sudah mencatat bahwa hal-hal yang begitu dahsyat nanti akan terjadi dalam mengakhiri dari dalam pemerintahan yang ada di dunia ini. Nah saudara, maka kita mencatat nanti bahwa hal-hal yang tidak pernah terjadi, kesengsaraan itu akan terjadi. Inilah yang harus dihadapi gereja hari-hari ini. Maka oleh karena itu saudara, ketika awal tahun yang kemarin para pemimpin kita sebenarnya sudah mengatakan bahwa goncangan akan semakin hebat, goncangan akan semakin luar biasa. Tetapi saudara, di balik goncangan ini
Percayalah, penyertaan Tuhan akan berjalan bersama-sama. Nah saudara, dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15, saudara, Alkitab mencatat bahwa pada waktu itu terjadi yang namanya kehidupan yang tidak bermoral. Ada orang hidup dalam pelecehan seksual, ada orang hidup dalam semua yang tidak baik. Maka oleh karena itu Paulus dalam firman Allah mengingatkan kepada jemaat di Efesus, coba perhatikan hidupmu hari ini. Apakah engkau orang yang benar menjadi seorang yang arif atau orang menjadi seorang yang bebal? Kalau saudara melihat dalam teks yang lain, Paulus juga mengingatkan kepada si Timotius. Dia mengatakan begini dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-15. Sudahlah engkau tahu Timotius bagaimana engkau harus hidup sebenarnya sebagai orang dalam keluarga Allah, orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ada ayat lain saudara, penekanan ini sebenarnya sudah disampaikan di dalam Alkitab ketika segala sesuatu yang terjadi yang menurut Anda ini seolah tidak sesuai apa yang kita harapkan. Tetapi saudara, Alkitab mencatat, perhatikanlah hidupmu. Apakah engkau hidup sebagai keluarga Allah? Apakah hidupmu sebagai seorang arif? Apakah engkau menjadi seorang yang bebal? Nah dalam teks pasal yang kelima ini sebagai saudara, pada saat itu banyak orang-orang yang hidupnya mengalami kemunduran iman. Pada saat itu banyak orang yang mengalami iman yang merosot, moral yang tidak baik, pemahaman yang tidak benar kepada Tuhan, sehingga mereka membuat kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka menciptakan tatanan-tatanan yang bertentangan dengan firman Allah. Mereka melakukan hal yang tidak baik. Oleh karena itu Alkitab mencatat dalam ayat yang ke-14, bangunlah, hai kamu yang tidur. Nah, saudara, tidur di sini bukan tidur secara hurufiah, tetapi tidur di sini itu mengandung arti bahwa bangkit daripada rohani. Mungkin selama ini kita tidak bangkit secara rohani, tapi Alkitab menginginkan kita pada hari ini, bangunlah, bangkitlah, hai kamu yang tidur rohani, hai kamu yang jauh daripada Tuhan, hai kamu yang tidak hidup bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga apa saudara? Sehingga kita bisa hidup sebagai anak-anak terang. Itulah perikop pasal yang kelima ini. Hidup yang bagaimana yang diinginkan Alkitab, saudara dan saya harus bangkit daripada tidur rohani. Banyak orang yang kecewa pada hari-hari ini saudara, dengan situasi yang terjadi pada hari-hari ini. Tetapi saudara, di tengah-tengah semua itu Alkitab sudah mencatat seperti yang saya katakan tadi, itu akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang sulit akan terjadi. Hal-hal yang membuat ekonomi akan semakin goncang itu akan terjadi. Tetapi tugas kita, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, maka kita harus bangkit daripada tidur rohani. Mungkin orang lain di tengah-tengah begini mereka susah berdoa. Mungkin orang lain di tengah-tengah begini mereka susah membangkitkan rohaninya. Tetapi percayalah, ketika kita hidup dalam bergaul karib, dan Roh Kudus akan menguatkan Anda dan saya. Percayalah, kualitas rohani kita akan semakin menunjukkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Iya saudara, mari kita hari-hari ini kedekatan kita dengan Tuhan itu yang menguatkan kita. Pergaulan hidup kita dengan Tuhan itu yang membuat kita memiliki pengharapan. Pengharapan kita kepada Tuhan itu timbul oleh karena iman. Alkitab mencatat iman itu timbul daripada pendengaran firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya, maka iman akan timbul.
iman timbul saudara, maka saudara akan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan itu tidak dipengaruhi status. Kedekatan dengan Tuhan itu tidak dipengaruhi dengan jabatan. Tetapi kedekatan dengan Tuhan itu dipengaruhi bagaimana kita memiliki kehausan bersama Tuhan. Nah, saudara, saya kasih contoh bagi saudara. Saudara kalau pernah dengar Ayub, kalau saudara saya baca Ayub berapa hari yang lalu, kalau saudara baca dalam pasal yang pertama sampai pasal yang ke-41, saudara, Ayub dicatat orang yang paling saleh di dunia. Bahkan dia orang yang luar biasa. Maka Tuhan bilang begini, aku tidak pernah menemukan seperti Ayub. Tetapi saudara, ketika saudara baca dalam pasal yang ke-42 ayat yang ke-5, saudara baca ayat 1 sampai ke-5, Ayub ternyata mengenal Tuhan bukan oleh karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia mengenal Tuhan hanya dari kata orang saja. Artinya apa, saudara? Apa perbedaannya mengenal dan mengetahui? Saudara, saya tahu Donald Trump, saya tahu Pak Jokowi, tapi saya tidak mengenal mereka secara mendalam. Istilah mengenal itu ada hubungan interaksi. Tiap hari saya tahu. Saudara tahu nomor sepatu Pak Jokowi. Saudara tahu apa hobinya artis, orang yang Anda kagumi. Tapi saudara tidak pernah berhubungan dikenal Allah. Maka Anda hanya sekedar mengetahui. Tetapi saudara, pada saat Ayub menyesali perbuatannya bahwa dia hanya mengenal Allah hanya sebagai dengar dari kata orang saja, tapi tidak hidup di dalam pergaulan erat dengan Tuhan, Ayub menyesalinya, saudara. Ternyata saudara, orang yang tahu Tuhan hari-hari ini belum tentu mengenal Tuhan. Orang-orang seberang tahu tentang Tuhan. Ada Islamologi, ada Kristologi, kita belajar. Tetapi saudara, mengenal dan dikenal Tuhan itu terjadi oleh karena ada hubungan yang intens tiap-tiap hari. Saya tahu Yerli, tapi saya tidak mengenal dia. Yang saya bisa kenal adalah istri saya. Karena terjadi hubungan terus, relationship. Oleh karena itu saudara, mari hari-hari ini, mari kita bangkit daripada tidur rohani, supaya kita memiliki kualitas iman, kualitas rohani, sehingga Tuhan akan memberikan kehendaknya kepada kita. Sehingga Tuhan memberikan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi gerejanya, bagi dunia ini. Bangkitlah. Kalau kita selama ini tidak bersungguh-sungguh, tapi mulailah daripada diri sendiri. Nanti pagi kita bersyukur ada renungan yang dikasih oleh gembala kita. Mungkin dimulai daripada itu. Saudara memiliki renungan yang lain. Mari, hiduplah bergaul karib dengan Tuhan. Hiduplah memiliki pengenalan akan Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berseru kepada Dia. Tantangan ada saudara. Permasalahan ada. Tapi kita berdoa, kita harus bangkit daripada tidur rohani. Amin. Amin. Nah, yang kedua bagi saudara, hidup yang bagaimana yang dimaksudkan bagi saudara. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak terang? Nah, yang saudara, yang kedua adalah ayat yang ke-16. Mari kita mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah saudara, pergunakanlah waktu yang ada. Ayat yang ke-16 ini artinya apa saudara? Mari kita menggunakan kesempatan yang ada ini selagi masih kita diberikan kehidupan. Hari-hari ini jahat maksudnya adalah saudara, dunia ini, the earth, bukan world juga bisa. Ini kan sudah jatuh dalam dosa, maka sistemnya pasti akan dipengaruhi oleh dunia. Tapi oleh karena itu saudara-saudara yang kita ditebus, dunia tidak bisa lagi berkuasa atas kita.
Oleh karena itu bagaimana supaya kita melawan sistem ini? Kita harus dekat dengan Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada. Kalau waktu lagi berdoa, mari kita berdoa. Kalau waktu lagi membaca firman Tuhan, mari sungguh-sungguh baca firman Tuhan. Kalau lagi beribadah, mari kita ibadah sungguh-sungguh. Kalau lagi bergereja, mari kita bergereja sungguh-sungguh. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena saudara, suatu saat kita akan tidak memiliki lagi kesempatan ini. Kesempatan saudara itu hanya satu kali. Kalaupun ada kesempatan kedua, oleh karena anugerah daripada Tuhan. Maka ada istilah the second chance, kesempatan kedua. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mempergunakan waktu yang ada. Saya tidak berbicara soal kematian, tapi saya berbicara soal kesempatan. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? Berapa menit lagi? Tapi percayalah saudara, di tengah-tengah kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada hari ini, kita menghirup udara, kita sehat, kita tidak sakit. Tetapi saudara, pergunakanlah untuk melayani Tuhan dengan baik-baik. Pergunakanlah supaya kita berikan yang beribadah dengan baik-baik. Pergunakan kesempatan untuk melayani Tuhan dengan baik-baik. Percayalah saudara, Tuhan akan yang menolong saudara dan saya, menolong kita kalau kita bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan itu. Kesempatan itu langkah. Kalaupun Tuhan memberikan, itu oleh karena anugerah daripada Tuhan. Amin. Amin. Nah saudara-saudara yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mempergunakan waktu yang ada, mempergunakan kesempatan yang ada, karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara, tadi malam kebetulan ada lewat dari depan rumah, ada orang yang kena stroke. Ini tadi malam. Jadi dia bawa becak. Saya tanya, kenapa dia begitu? Lalu ini saudara saya bilang begini, dulu dia adalah seorang pelayan. Seorang pelayan yang tiap-tiap rumah dia datang, mengunjungi, bernyanyi, menginjili. Tapi pada akhirnya waktu dia diberikan harta, diberikan motor dan rumah, dia tidak mau lagi melayani Tuhan. Lalu terjadilah dia sakit stroke, tidak bisa lagi bekerja dengan baik. Saya menangkap sebuah pesan begini. Ternyata ketika Tuhan sudah percayakan kepada kita hal yang ajaib, tidak semua orang bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Ternyata itu menjadi suatu kesempatan kita untuk melayani Raja di atas segala raja. Nah ternyata ketika kita meninggalkan Tuhan, maka ada hal-hal yang tidak baiknya suatu saat akan kita terima. Karena apa saudara? Karena melayani Tuhan itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Melayani Tuhan adalah kesempatan yang sungguh luar biasa. Ada seorang ajudan daripada presiden. Dia bilang begini, saya bangga melayani presiden. Saya bangga melayani seorang kepala negara. Melayani seorang kepala negara saja, orang sudah bangganya luar biasa. Apalagi kita melayani Raja di atas segala raja. Nah saudara, selagi waktu masih ada, selagi masih Tuhan berikan kesempatan saudara bernapas, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Allah. Percayalah, Tuhan yang akan menolong saudara dan saya di tengah-tengah masa kesulitan. Amin. Amin. Nah yang ketiga saudara, bagaimana hidup yang harus kita lakukan di tengah-tengah dalam situasi pada saat ini?
Nah saudara, ayat yang ke-17 dikatakan saudara begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada orang bilang begini, tidak mungkin kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Tapi Alkitab mencatat saudara, usahakanlah supaya engkau mengerti kehendak Tuhan. Ada orang bilang begini, tidak mungkin saudara. Kalau dalam PL ada namanya itu penampakan Tuhan. Kalau perjanjian baru ada namanya Epifania. Banyak orang mengatakan tidak mungkin lagi Tuhan berbicara. Dulu Tuhan berbicara itu dalam PL. Dalam PB enggak Tuhan berbicara karena Tuhan sudah berikan Alkitab. Yes. Memang Tuhan sudah berikan Alkitab, tapi Allah bisa memakai media apa saja, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, betul? Supaya mengerti kehendak Tuhan, saudara tadi, Anda harus memiliki bergaul karib dengan Tuhan. Mazmur pasal 25 ayat 14. Orang yang bergaul karib, Tuhan akan menunjukkan, memberitahukan isi perjanjiannya atau isi hati Allah kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Nah saya tidak heran saudara ketika hal-hal ini yang terjadi. Ketika tahun lalu para pemimpin kita mengatakan di tahun yang baru ini maka terjadi goncangan besar. Dan itu sudah dibuatkan saudara. Tetapi saudara, tugas kita adalah kita harus mengerti kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dalam situasi seperti ini? Kita harus tunduk. Kita harus datang duduk diam di hadirat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus keluarga lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Datang duduk diam dalam hadirat Tuhan. Maka Tuhan akan memakai dengan media apapun untuk memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Amin. Usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Mari kita hari-hari ini, kalau kita masih dalam level 7 atau 8, jangan puas di level 7-8. Tingkatkan di level 9. Tingkatkan terus supaya kita memiliki kualitas daripada rohani. Nah saudara, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 dikatakan, maka kita harus menaikkan pujian-pujian syukur. Dan ayat yang ke-20 saudara, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah saudara, yang harus kita lakukan adalah saudara harus menaikkan pujian kepada Tuhan. Saudara harus menaikkan mazmur kepada Tuhan. Dan saudara harus selalu mengucap syukur dalam nama Tuhan kita. Kalau orang lagi diberkati Tuhan, itu sangat enak untuk bersyukur. Ketika usaha diberkati, pekerjaan diberkati, untuk melakukan hal yang bersyukur, ucapan syukur, pesta segala macam itu gampang. Tapi di tengah-tengah dalam suatu kesulitan, ketika kita mengatakan terima kasih Tuhan, itu tidak gampang. Tetapi kita mencatat, mengucap syukurlah senantiasa. Amin. Tidak ada kata-kata bersyukur. Bersyukur saja. Saya percaya apa yang kita alami ini tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Walaupun kadang membuat kita harus menguras tenaga. Kadang-kadang kita harus menguras pikiran. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, mengerti kehendaknya, Tuhan akan pasti memenuhi dan memberkati. Amin. Bersyukur. Tidak gampang saudara bersyukur. Ketika orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan. Ketika orang tiba-tiba dikatakan, saudara, kau usah jauh-jauh, ada orang yang kena COVID-19, saudara maaf, tidak ada orang yang dekat dengan dia lagi.
dalam tanda kutip dekat takut tertular. Tidak memiliki sebuah pekerjaan, tidak memiliki yang lain. Tapi satu hal yang Alkitab catat, saudara. Alkitab mengajar supaya saudara dan saya tetap bersyukur di tengah-tengah dalam situasi sulit apapun. Ungkapan syukur itu akan membuat kita pengagungan kepada Tuhan yang luar biasa. Ungkapan syukur itu adalah sebuah ungkapan pengagungan kepada Allah. Ungkapan pengagungan kepada Tuhan karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah dalam kontrol kedaulatan Allah. Biarlah saudara dan saya semuanya dalam kekuatan daripada Tuhan. Doa saya, doa kita semua hari-hari ini bangkit daripada tidur rohani, supaya kita memiliki kekuatan daripada Tuhan. Amin. Kau yang terbaik, yang Nah, apabila saudara sudah mendengar pesan firman Tuhan hari ini, supaya saudara dan saya tidak menjadi bodoh, tetapi usahakanlah saudara dan saya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan, itu tidak gampang membalik telapak tangan. Ditentukan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu memiliki hubungan yang intim melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara dan saya bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, menjelang diberlakukannya new normal yang ada pada saat hari ini, yaitu tatanan kehidupan yang baru. Kalau dulu saudara dan saya rindu untuk bersekutu, rindu untuk bertemu, kita bisa cipika-cipiki, jabat tangan dan perpelukan. Tetapi dalam tatanan dunia yang baru, kita nggak bisa lagi melakukan seperti itu. Kita harus jaga jarak. Nah, itu bedanya. Nah, sehingga pada waktu saudara dan saya menghadapi kehidupan di dalam dunia yang baru, tatanan yang baru ini ditentukan daripada kesadaran kita masing-masing untuk bisa melakukannya itu. Kalau selama ini rindu untuk bertemu, kita berpelukan, berciuman, pipi kanan, cipika-cipiki, kemudian kita berpelukan, jabat tangan, itu oke. Tetapi sekarang kita tidak bisa lagi lakukan seperti itu.
Nah, itu salah satu contoh. Kemudian dalam pola hal ibadah yang kita selenggarakan, maka ibadah kita harus ada jarak minimal 1 meter atau 1,5 meter tempat duduk di mana kita duduk masing-masing. Dan itu pun dibatasi. Kalau ruangan gereja di tempat ini jemaat kita 150, tidak bisa semuanya. Contohnya harus 5 kali ibadah. Jadi nggak bisa seperti itu. Nah, contoh di ruangan kita, paling tidak kita beribadah hanya 30 orang bisa beribadah. Jaga jarak. Nah, contoh seperti itu. Nah, di dalam kondisi yang sedang terjadi ini, di dalam tatanan dunia yang baru, maka dituntut daripada kesadaran kita masing-masing. Nah, saya anjurkan kepada Bapak Ibu Saudara, jadi dari rumah untuk datang ke gereja, kemanapun kita pergi, selalu menggunakan masker. Dimanapun kita berada. Amin. Contoh dalam nanti ketika kita ibadah, semuanya itu pakai masker. Makanya jadi pada waktu masuk dari rumah sampai di sini, saya tetap pakai masker. Mau berbicara saja saya buka. Nah, itu salah satu daripada bagaimana kita menghidupi. Kita harus biasakan budaya untuk menggunakan masker. Amin. Itu yang pertama. Lalu kedua, setiap saat ini saya kantongi terus hand sanitizer. Saya bawa. Setiap 20 menit saya akan semprotkan di dalam tangan saya untuk menjaga sterilisasi daripada tangan kita. Nah, kemudian pada waktu nanti kita melakukan peribadatan, nanti kita di minggu ketiga kita on-kan bahwa kita sudah beribadah dalam tatanan new normal. Nah, jadi pada waktu saudara dan saya nanti mau beribadah, tentu dari pihak gereja itu sebelum ibadah melakukan sterilisasi daripada ruangan ini, disemprot dengan desinfektan. Jadi 1 hari sebelum kita ibadah sudah mengadakan sterilisasi. Saya sudah menyediakan desinfektan. Nah, saya sediakan 1 jerigen besar untuk daripada setiap kita dalam pertemuan ibadah kita, sebelum kita lakukan ibadah, kita lakukan sterilisasi dulu, yaitu penyemprotan desinfektan. Nah, setelah itu saudara dan saya yang mau beribadah memasuki ruangan gereja, itu kita siapkan, kita sediakan daripada cuci tangan dan termasuk sabun cuci tangannya untuk masuk daripada ruangan. Dan itu harus kita biasakan. Nah, kedepannya seperti itu. Dan kita sediakan itu. Nah, kemudian tetap Bapak Ibu Saudara pakai masker. Amin. Nah, budayakan untuk hidup seperti itu. Nah, jadi gereja tidak menyediakan masker di ruang ibadah, tetapi saudara dan saya sudah dibagikan masker sebelumnya. Nah, kemarin itu 20 lusin ada masker dibagikan kepada jemaat kita. Nah, jadi bagi Bapak Ibu Saudara atau jemaat kita yang belum mendapatkan itu, diinformasikan saja, kita masih ada stok untuk masker bagi jemaat yang membutuhkan. Dengan catatan, keluar dari rumah senantiasa menggunakan masker. Amin. Nah, baik. Saudara dikasihi Tuhan, pada waktu memasuki tatanan yang baru, kehidupan yang baru, pola ibadah yang baru, maka dituntut dalam kehidupan saudara dan saya itu pemahaman, pengertian yang perlu kita perhatikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang kita sedang hadapi saat ini. Tidak selamanya sesuatu yang pahit itu jelek, atau sesuatu yang manis itu baik. Demikian juga
di dalam berbagai keadaan yang kita alami saat ini. Apakah itu penderitaan, permasalahan, tergantung daripada cara pandang kita melihat keadaan seperti itu. Saudara dan saya harus memahami kehendak Allah di balik keadaan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Nah, justru dalam keadaan seperti itu ada nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, supaya saudara dan saya itu sabar di dalam kesengsaraan, dan saudara dan saya harus tekun di dalam doa pada waktu menghadapi seperti ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, supaya saudara dan saya sabar. Demikian juga kita, jemaat yang ada di Pranajaya dan cabang yang lain, saudara dan saya harus sabar untuk menghadapi ini dan bertekun dalam doa. Rasul Paulus mengakhiri daripada nasihatnya itu dengan doa. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang barusan kita baca itu ditutup daripada nasihat Rasul Paulus di ayat yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, pesan Rasul Paulus di akhir daripada nasihatnya itu ada 3 kata bahagia di sana. Saudara dikasihi Tuhan, ada 3 kata bahagia. Yang pertama, supaya saudara dan saya itu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Allah merindukan supaya kita berlimpah-limpah dalam pengharapan, seperti yang tertulis di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Nah, saudara dikasihi Tuhan, pada waktu saudara dan saya berlimpah-limpah dalam pengharapan, apa maksud ayat ini? Pada waktu saudara dan saya berlimpah-limpah dalam pengharapan, berarti saudara dan saya itu percaya semua janji Tuhan atas kehidupan setiap kita. Saudara dan saya mempercayakan kepada Tuhan atas setiap janji-janji yang Tuhan sediakan atas kehidupan setiap kita. Berlimpah-limpah pengharapan itu juga berarti saudara dan saya hidup hari ini itu hidup di dalam terang Tuhan. Bahwa pengharapan yang kita miliki di masa ini tidak sebanding dengan pengharapan yang akan datang, dengan kemuliaan yang akan datang.
Sehingga saudara dan saya berharap ada sesuatu yang indah di depan kita. Ada sesuatu yang mulia berdasarkan janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena pengharapan yang kita miliki itu seperti salib yang kuat. Pada waktu saudara dan saya berharap kepada Tuhan, itu janji Tuhan itu akan digenapi atas kehidupan kita. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita nggak bisa berharap kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Apakah itu kekayaan, jabatan, kedudukan. Tetapi pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Di dalam janji-janji firman-Nya pasti digenapi atas hidup kita. Apabila saudara dan saya mengatakan bahwa pengharapan kita harus berlimpah-limpah, itu berarti saudara dan saya dikuasai. Tidak, maaf, pada waktu saudara dan saya memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah, artinya saudara dan saya itu tidak dikuasai oleh kekhawatiran lagi. Lalu penyesalan-penyesalan masa lalu, kegagalan-kegagalan masa lalu yang pernah kita lakukan, kita tidak menyesali itu. Dan kita tidak dikuasai oleh keadaan hari ini, kekhawatiran yang hari ini. Pada waktu saudara dan saya berharap hanya kepada Tuhan, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan, karena kasih Tuhan dilimpahkan atas kehidupan kita. Ada hari esok yang Tuhan sediakan lebih baik, menuju tatanan kehidupan yang baru. Hal yang pertama, miliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus Tuhan, melalui kebenaran firman-Nya, melalui tuntunan daripada Roh Kudus-Nya yang akan memampukan kehidupan setiap saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, pengharapan kita adalah hasil daripada ketekunan kita. Dan ketekunan kita itu akan mendatangkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidaklah mengecewakan. Karena kasih Tuhan telah dicurahkan dalam kehidupan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, baik saudara-saudara yang beribadah di rumah masing-masing, menjelang kehidupan, memasuki tatanan yang baru, pola ibadah yang baru, kehidupan yang baru, maka biarlah kita senantiasa yang pertama berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dengan cara kita tidak menyerahkan kekhawatiran kita kepada situasi kondisi yang ada, tetapi kita menyerahkan kepada Tuhan. Dan pada waktu saudara dan saya memiliki ketekunan, akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Tuhan dicurahkan atas kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sesuatu, dengan segala sukacita. Nah, yang kedua, Tuhan mau supaya saudara dan saya, dasarnya sesudah saudara berlimpah-limpah dalam berpengharapan, saudara memiliki sukacita. Amin. Dasar sukacita orang Kristen, dasar sukacita orang percaya, itu adalah Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakannya? Bersukacitalah senantiasa
dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi dasar sukacita kita adalah Tuhan. Bukan karena saudara dan saya mendapatkan sesuatu hal lalu saudara bersukacita. Enggak. Tetapi dasar sukacita adalah Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, sukacita di dalam Tuhan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi tidak bisa dibuat-buat. Kita bisa bersukacita kalau keadaan yang sedang terjadi itu. Jadi sukacita kita jangan tergantung dari situasi, kondisi yang ada. Tetapi sukacita itu berdasarkan lahir daripada keintiman kita dengan Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Nah, sukacita dalam Tuhan adalah sukacita oleh karena Roh Kudus. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, sukacita dalam Tuhan oleh Roh Kudus itu meminta dua hal. Yang pertama, supaya saudara dan saya itu menyerahkan kepada Allah dan melakukan kehendak-Nya. Kisah Rasul 21 ayat 24. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerahkan dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Nah, jadi hidup dalam penyerahan kepada Tuhan itu pada waktu saudara dan saya melakukan segala sesuatu itu diserahkan hanya kepada kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Itu sukacita yang sejati, jangan kehendak kita. Hal yang kedua, supaya saudara dan saya memiliki sukacita, saudara dan saya harus melayani, yaitu melayani Tuhan dan melayani sesama. Itu dasar daripada sukacita. Orang Kristen yang penuh dengan sukacita mampu menghadapi tantangan yang kita hadapi. Orang percaya yang penuh dengan sukacita kita sanggup melewati masa-masa yang sulit. Bagi kita, tiap hari merupakan tantangan baru pada waktu kita menjalani kehidupan ini. Dan setiap tantangan dan kesukaran adalah kesempatan supaya saudara dan saya itu bisa bertumbuh dan melihat kuasa Tuhan. Jadi kehidupan saudara dan saya harus bertumbuh. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa bertumbuh, berakar dan berbuah? Maka saudara dan saya berdasarkan kebenaran firman Tuhan perlu saudara dan saya dimuridkan. Nah, jadi ada jemaat yang sudah dibaptis, supaya saudara dan saya bertumbuh perlu dimuridkan. Nah, mulai bulan depan ada pemuridan yang kita akan lakukan kepada saudara-saudara kita yang baru selesai dibaptis dan yang akan dibaptis. Sesudah dibaptis, maka saudara dan saya harus dimuridkan. Karena jadikanlah semua bangsa itu muridku, harus dimuridkan. Yang terakhir, di dalam Roma 15 ayat yang ke-13 tadi, supaya saudara dan saya itu memiliki damai sejahtera
Semoga Allah damai sejahtera. Munculkan ayatnya lagi Pak John. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang terakhir, sesudah saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan, dalam sukacita, maka saudara dan saya harus memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera untuk simpelnya saja, untuk gampangnya saja, memudahkan kehidupan kita untuk melakukan. Damai sejahtera ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Jadi damai sejahtera itu ditentukan hubungan kita dengan Tuhan. Pada waktu saudara dan saya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka yang kedua, saudara dan saya akan baik juga. Yang kedua, hubungan dengan sesama. Kemudian hubungan saudara dan saya dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan diri sendiri. Itu ukuran daripada damai sejahtera. Damai sejahtera tidak ditentukan oleh keadaan yang ada di dunia ini. Tetapi damai sejahtera itu ditentukan pada waktu saudara dan saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, persekutuan yang baik dengan Tuhan. Pada waktu saudara dan saya memiliki hubungan persekutuan baik dengan Tuhan, sudah otomatis hubungan kita dengan sesama akan pulih dan baik. Dan kita juga harus berdamai dengan diri kita sendiri. Sehingga pada waktu saudara dan saya melakukan hal ini, saya rangkum kedua pesan ini. Jangan kamu menjadi bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, pada waktu saudara memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka engkau dan aku akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apalagi tatanan yang baru, kehidupan yang baru, new normal. Ada perubahan paradigma yang baru. Maka saudara dan saya harus memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Memiliki sukacita yang sejati dan damai sejahtera yang menaungi kehidupan kita. Itulah yang akan menuntut perjalanan kehidupan kita ke depan. Amin. Mari teduhkan hati. Kita datang kepada Tuhan. Kami rindu melihat anugerah-Mu mengalir atas kehidupan setiap kami, untuk menjalani kehidupan tantangan yang baru. Kami harus memiliki paradigma yang baru, pola pikir yang baru, kehidupan yang baru. Kami harus memiliki persekutuan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, supaya kami memahami betapa tinggi, dalam dan lebarnya kasih-Mu yang Kau atas kehidupan kami. Kerinduan hati kami ya Tuhan, kami sadar dan mengerti bahwa virus COVID-19
tidak akan cepat berlalu atas muka bumi ini. Tetapi bagaimana kami, umat-Mu, bisa hidup berdampingan kalau keadaan situasi kondisi ini? Hal yang pertama, kami harus berbenah dalam kehidupan setiap kami, kehidupan kerohanian kami tambahkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Tambahkan imunitas daripada kehidupan daripada setiap kami untuk menjalani hari-hari yang ada di depan kami. Kekuatan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Senantiasa bersandar kepada Tuhan, memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah hanya kepada-Nya. Sukacita yang sejati di dalam Yesus dan damai sejahtera dalam kehidupan setiap kami. Damai sejahtera yang sejati ditentukan pada waktu saudara dan sama memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, beres dengan Tuhan, dan kita harus beres dengan sesama, beres dengan diri kami pribadi, diri sendiri. Ajari kehidupan kita ya Tuhan, untuk hidup selaras dengan kehendak-Mu, dengan firman-Mu. Kami memiliki kehidupan yang baru, paradigma yang selalu diperbaharui lewat kebenaran firman-Mu, pemahaman-pemahaman firman Tuhan yang kita peroleh daripada persekutuan firman yang menuntun kehidupan kami, yang senantiasa membimbing kehidupan kami. Pagi hari ini menjelang siang, penuhi kami dengan kehadiran-Mu, penuhi kami dengan firman-Mu, penuhi kami dengan pemahaman-pemahaman dan pengertian-pengertian yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan untuk menuntun kehidupan kami. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai Nur, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai pada gersang menanti datangnya hujan. Sampai kita makin berdiri, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku.
kasih Tuhan Yesus. Menjalani hari-hari yang ada di depan kami senantiasa membutuhkan Engkau untuk menuntun kehidupan kami, sehingga kami tahan uji, sabar dalam kesesatan, tekun dalam doa. Tambah-tambahkan iman percaya kami ya Tuhan. Bila setiap kami hamba-hamba-Mu berlimpah-limpah pengharapan, sukacita yang sejati, damai sejahtera yang daripada-Mu memenuhi kehidupan kami, sehingga apapun yang terjadi yang kami hadapi tidak mempengaruhi situasi kondisi yang ada. Kami senantiasa berharap kepada-Mu dan senantiasa bersukacita hanya di dalam-Mu, dan kami senantiasa memiliki damai sejahtera yang sejati daripada-Mu. Berkati setiap kami hamba-hamba-Mu, seluruh barisan pekerja-Mu, limpahi kami dengan kemurahan-Mu, anugerah-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya lupa. Nah, jadi setiap mau masuk ibadah nanti dites dengan termogan. Jadi untuk mengetes setiap umat Tuhan yang mau beribadah, jadi kita sudah ada alat untuk mengetes, yaitu termogan. Terima kasih. Nah, salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah puji Tuhan bahwa ini normal, maka akan kita jalani. Nah, saudara-saudara, mulai minggu depan, maka di bawah nanti Bapak Ibu Saudara akan dimulai dengan cuci tangan, kemudian nanti akan ada pengukur suhu. Memang agak kurang nyaman, tapi kita harus terbiasa seperti itu. Jadi kalau nanti Bapak Saudara mungkin suhunya 38 ke atas, bukan bermaksud untuk mengusir, bukan, tetapi untuk demi kebaikan bersama, semuanya harus jaga kesehatan supaya kita bersama-sama beribadah dengan baik. Amin. 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 Nah, kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mungkin sudah lama tidak lagi bersama-sama beribadah. Nah, kami juga mengundang supaya kita bersama-sama kembali minggu depan. Mungkin jaraknya akan kita atur lagi supaya kita sama-sama menikmati persekutuan dengan indah. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Harapanku di dalam-Mu hanyalah Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku
kami Tuhan. Ketika kami menjalani sebuah tatanan yang baru, kebiasaan yang baru, itu akan membuat kami tidak terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan kami yang lama. Tetapi kami percaya Tuhan akan memampukan kami dan akan memberikan kami kekuatan hikmat daripada Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati semua jemaat-jemaat yang boleh hadir. Berkati juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah Tuhan, dimanapun saja mereka berada, yang mendengar tuntunan pada hari ini Tuhan. Kau tolong Kau memberkati mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan daripada Tuhan. Berikan mereka kemampuan yang daripada Tuhan untuk mereka melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tidak memiliki pengharapan Tuhan bangkitkan dalam nama Yesus. Secara khusus Tuhan, semua yang ada di wadah ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, bangkitkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang tidak diberkati Tuhan. Kami berdoa, tolong kami Tuhan. Pulihkan Tuhan bangsa ini, pulihkan kota ini, pulihkan usaha kami, pulihkan semua penghasilan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa, berkati Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Oh ya, ajar kami hari-hari ini Tuhan untuk kami mengerti kehendak Tuhan. Ajar kami hari-hari ini untuk kami mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah hubungan kami dengan Tuhan tidak mengalami kemunduran. Pergaulan kami dengan Tuhan, Tuhan tolong supaya kami terus meningkatkannya dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati Tuhan dalam nama Yesus, dari anak-anak, pemuda, remaja, bahkan orang tua yang ada di wadah ini. Kau memberkati. Kami ada dalam kekuatan daripada Tuhan. Kami ada dalam lingkungan urapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan kehidupan kami. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan, Kau memberkati bangsa ini. Pulihkan bangsa ini Tuhan dalam nama Yesus. Berkati, bangkitkan, berkati para pemimpin, presiden, wakil presiden, semua menteri, gubernur, jajarannya sampai RT/RW, lembaga-lembaga tinggi negara, aparat. Kau berikan kekuatan mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Para pemimpin rohani kami juga berkati mereka Tuhan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan daripada ketua umum sinode, berkati pemimpin yang ada di Indonesia ini, berkati mereka Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan Tuhan dalam kehidupan kami selalu dalam tangan-Mu menjalani seminggu ini, mengakhiri dalam bulan ini. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Orang-orang bergerak dengan kami juga Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Ada sekeliling daripada gereja kami di tempat ini juga Tuhan, Kau tolong Kau memberkati. Berkati mereka, berikan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami berpisah sebentar lagi Tuhan, berkati kami dalam perjalanan. Kami sampai ke tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak kekurangan satu apapun. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, berkati orang-orang yang belum sempat memberi juga Tuhan, berkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, Kau memberkati kehidupan kami dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa buat kota kudus Yerusalem, Shalom Yerusalem. Diberkatilah kota yang puri-purimu. Kami percaya orang memberkati Yerusalem akan mendapatkan sentosa, dan orang-orang memberkati Yerusalem akan mendapatkan berkat, dan berkat daripada Yerusalem akan mengalir bagi Indonesia ini, mengalir bagi kota Batam, mengalir bagi gereja di tempat ini, dan mengalir bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih dalam doa kami. Dan sebelum kami berpisah, kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih hatinya Tuhan, mari arahkan hati dan baca bersyukur. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga,
cinta kasih yang sempurna di dalam anak yang tunggal dan Yesus Kristus. Itulah yang menyertai kehidupan saudara dan saya untuk menjalani hari-hari ini sampai hari-hari ke depan dengan pengharapan yang berlimpah-limpah, dengan sukacita yang berlimpah-limpah, dalam damai sejahtera di dalam Roh Kudus-Nya yang menyertai kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk dulu sebentar. Saya mau menyampaikan sesuatu hal yang perlu kita lakukan untuk menjalani